Posisi Indonesia saat ini di kancah global seperti apa sih Pak Dino? Kita pernah juga memberikan inisiasi perdamaian dan juga mengangkat masalah perdamaian di Laut China Selatan. Namun sebenarnya apakah suara kita sebagai emerging market ini cukup didengar? Um, Modal politik kita, modal diplomatik kita naik setelah KTT G20, karena banyak orang bilang KTT G20 akan gagal, tapi Indonesia berhasil menelurkan suatu komunike bersama dan menyelamatkan G20 dari perpecahan. Jadi kita punya aset. Nah, pertanyaannya apakah aset ini dimanfaatkan dengan baik? Nah, ini yang harus kita lakukan gitu ya, bahwa banyak sekali inisiatif-inisiatif yang memang perlu kita lakukan agar Indonesia bisa bermain sebagai global player. Dan ini suatu hal yang menyelesaikan masalah Ukraine ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya tidak konsisten ya. Jadi kita hanya ada usaha sekali datang, dan tentu tidak ada konflik di dunia manapun yang bisa diselesaikan dengan usaha satu kali datang gitu ya. Dan setelah itu tidak ada tim yang terbentuk dan tidak ada konsistensi ya, dan tidak kedengeran lagi gitu. Jadi menurut saya kalau kita memang serius menjadi global player, ingin menyelesaikan masalah global, kita perlu pertama benar-benar fokus dan konsisten membentuk tim dan terus mengikuti, memandori isu itu dari awal sampai terus maju ke depan sampai berakhir gitu ya. Nah, to be honest, sampai sekarang tidak jelas apa isu dunia di mana Indonesia menyatakan, oke, saya mau ngurus isu itu ya. Apa itu isunya terserah ya, tapi tidak ada satupun isu ya di mana Indonesia menyatakan saya mau ngurus isu ini secara konsisten ya, ada tim yang mengurus dan ada mandat yang jelas gitu ya, sampai selesai gitu ya. Jadi kalau kita mau serius, ukurannya itu tuh Anneke ya, masalah Myanmar, apakah masalah Laut Cina Selatan, Rohingya dan lain sebagainya, kita perlu energi yang konsisten untuk menangani masalah-masalah itu ya. Kalau kita lihat Rusia Ukraina sekarang yang jelas sangat berperan adalah Turki misalnya ya. Turki yang selama ini menangani, ada timnya dan menangani mediasi antara Rusia dan Ukraina walaupun dalam level yang rendah gitu ya. Tapi ada upaya yang jelas sangat serius dan tidak sekali saja dan setelah itu tidak kedengaran lagi. Seberapa jauh kita harus terus mencoba eksis atau tergabung di aliansi-aliansi global dibandingkan dengan meningkatkan kerjasama kita misalkan untuk tergabung di CPTPP begitu, agar kita semakin bisa didengar juga dan bisa menjadi global player seperti yang tadi Pak Dino katakan. Ya, jadi memang masalahnya Anneke adalah bukan hanya partisipasi ya, tapi leadership dan konsep ya. Jadi kalau kita mau masuk ASEAN ya gampang ya. Kita mau masuk BRICS juga gampang. Kita mau masuk APEC juga gampang. Jadi kita tinggal kirim orang untuk duduk di meja dan bikin pidato dan tanda tangan MOU misalnya. Jadi itu yang gampang. Yang sulit itu adalah apa? Dalam komunitas yang kita masuki itu, apakah kita bisa menjalankan leadership ya, kepemimpinan yang bisa memberikan arah dan energi bagi perkumpulan itu. Dan untuk itu kita tentu harus punya konsep ya. Tidak mungkin kita memimpin tanpa konsep ya. Kalau sejarah membuktikan bahwa masa di mana Indonesia punya leadership dan punya konsep, kita bisa menjadi pemain, termasuk di ASEAN gitu ya. Waktu ASEAN kan kita banyak sekali konsep yang kita majukan ya, dan kita akhirnya menjadi pemimpin dan kita menggerakkan perkumpulan itu. Nah, jadi inilah yang harus kita pertanyakan sekarang, kalau kita masuk G20, APEC, atau BRICS nanti atau apa, apakah kita siap dengan konsep dan juga apakah kita siap dengan suatu semangat atau skill leadership sehingga kita tidak hanya menjadi partisipan saja gitu. Karena ya ukurannya kan dampak ya, Anneke ya.
Jadi apakah partisipasi kita dapat membawa dampak? Kalau tidak ada dampaknya, berarti partisipasinya juga mungkin akan sia-sia.